Manchester United ya, ngomongin Manchester United tuh nggak lengkap, nggak komplit kalau kita nggak ngomongin mega bintang, super mega bintang, sang penjual jersey terlaris di Manchester United. Halo guys, jumpa lagi dengan kita bertiga. Gua, Raka, dan Bayu. Jadi di episode kali ini kita khusus akan menjelaskan untuk episode spesial MPL Fantasi, di mana ada derby besar nih, pertandingan besar. Manchester United melawan Manchester City, jadi tetanggaan nih. Tapi sebelum kita ulas tuntas pertandingan ini, gue mau ngajak kalian dulu untuk mendownload aplikasi MPL Fantasi. Di mana aplikasi MPL Fantasi ini adalah salah satu game fantasi sepak bola yang pastinya dijamin seru untuk para pecinta bola semuanya gitu. Kenapa seru? Karena selain berkompetisi juga ada hadiahnya. Hadiahnya itu berupa berlian kemenangan. Di mana berlian kemenangan ini senilai, satu berlian kemenangan senilai Rp200. Dan uniknya lagi, berlian kemenangan ini dapat kita tarik ke saldo GoPay atau link aja. Gitu. Nah, terus ada juga cara untuk mendapatkan berlian kemenangannya lebih banyak. Di MPL Fantasi ini ada yang namanya kontes besar. Kontes besar ini dijamin banyak berlian kemenangannya. Kenapa? Karena kontes besar ini adalah partai besar atau partai big match. Salah satunya ya partai derby ini, Manchester United melawan Manchester City gitu. Nah, untuk cara memainkan gamenya gimana? Ya di-download dulu. Rak, jelasin dulu dong, cara downloadnya gimana? Oke, cara downloadnya tuh gampang banget. Tinggal lu klik link di bawah ini aja di description box kita, atau masuk ke web browser lu, kemudian ketikkan mpl.id. Kemudian langsung tuh masuk ke halaman utamanya, tinggal diklik aja yang tertulis download sekarang. Nah, setelah terdownload akan langsung terinstall di handphone lu, dan untuk pertama kali yang harus lu lakukan adalah registrasi dulu. Jadi registrasinya tuh juga gampang banget karena hanya membutuhkan nomor handphone ataupun akun Gojek kalian gitu. Jadi setelah registrasi nanti kan akan masuk nih ke aplikasi MPL-nya. Nah, di aplikasi MPL ini sebelum gue jelasin cara main game MPL Fantasi, gue jelasin dulu. Di MPL ini itu permainannya pun banyak, gamenya banyak karena tidak hanya fantasy aja tapi banyak game-game casual lainnya seperti speed chess. Kemudian juga ada pool untuk yang jago main biliar. Jadi banyak banget lah permainan-permainan di dalam game MPL ini. Dan di dalam permainan tersebut juga lu bisa berkesempatan untuk memenangkan berlian kemenangan gitu. Jadi nggak cuma dari MPL Fantasi aja. Jadi di MPL ini banyak banget kesempatan lu untuk mendapatkan berlian kemenangan sesuai dengan hobi lu. Hobi lu main gamenya apa gitu. Nah, langsung ya gue jelasin untuk yang MPL Fantasinya. Itu ada di bagian tengah di halaman utama. Di bagian bawah tengah itu ada tulisannya Fantasy. Nah, itu langsung lo klik aja. Kemudian nanti akan keluar tuh jadwal pertandingan yang banyak banget. Kenapa jadwal pertandingannya banyak banget? Karena di MPL Fantasi ini tidak hanya dari salah satu kompetisi saja, tapi dari berbagai macam kompetisi di belahan dunia. Jadi banyak banget kan pertandingannya. Nah, nanti tinggal lu scroll aja nih pertandingannya yang mana. Nah, yang mau kita jelasin kali ini kan adalah Manchester City melawan Manchester United ya. Tinggal lu cari aja, scroll, udah ketemu pertandingannya, tinggal lu pilih tuh pertandingannya. Nah, yang kedua, lu pilih 11 pemain. Jadi kita akan dikasih modal 100 credit score dan kita diwajibkan untuk memilih 11 pemain yang terdiri dari kiper, defender, midfielder, dan juga penyerang dari kedua tim yang akan bertanding. Gitu. Nah, setelah lu pilih pemainnya sesuai dengan analisa lu dan juga penerapan strategi lu, itu lu juga harus memikirkan siapa yang pantas menjadi kapten dan juga vice kapten. Karena kapten itu poinnya akan dikalikan 2 dan juga vice kapten poinnya akan dikalikan 1,5. Jadi ini nggak bisa asal-asalan nih, nggak bisa cap-cip-cup. Tapi lu harus analisa benar-benar dari pertandingan sebelumnya, dari head to head mereka gitu. Jadi benar-benar mengasah pemikiran dan pengetahuan kalian dalam sepak bola. Kemudian setelah kalian pilih timnya, pilih kapten dan vice kapten, kalian tinggal daftarkan tim kalian di kontes yang tersedia. Nah, semakin besar kontes yang kalian ikuti, semakin besar pula hadiah berlian kemenangan yang bisa kalian menangkan. Jadi ada ribuan berlian kemenangan yang bisa kalian menangkan, otomatis dikalikan Rp200 per berlian kemenangan, itu kan hadiahnya banyak banget satu pertandingan. Jadi tunggu apa lagi, segera download MPL Fantasi, menangkan dan buktikan kalian bisa menjadi master di MPL Fantasi. Yap,
sangat jelas sekali tadi dari Raka. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke ulasan utama kita yang akan kita jelaskan di episode kali ini, yaitu pertandingan antara Manchester United melawan Manchester City. Ini dia nih, ahli sejarah kita, Raka. Coba lu jelasin dong, head to head-nya dari kedua tim ini, Rak. Gimana, Rak? Jadi anak-anak tolong didengarkan pelajaran sejarah kali ini antara Manchester City melawan Manchester United. Kebalik ya, Manchester United melawan Manchester City. Jadi dari 3 pertandingan terakhir itu cukup berimbang. Dari 3 pertandingan, 1 dimenangkan Manchester United, 1 dimenangkan Manchester City, dan yang ketiga yang paling jauh di 2020 Desember itu seri 0-0. Nah, kita lihat dari pertandingan yang paling terbaru ya di bulan Maret 2021 di mana Manchester United berhasil memenangkan pertandingan. Wah, hebat ya. Jadi yang mencetak gol saat itu adalah Luke Shaw dan juga Bruno Fernandes. Waktu itu di kandangnya Manchester City, kalau misalkan kita lihat dari line up-nya pun dimainkan full tim ya antara kedua tim ini, baik Manchester City ataupun Manchester United. Jadi ini bisa kita jadikan acuan ya, di mana Manchester United juga di musim lalu belum adanya Cristiano Ronaldo dan rising star Jadon Sancho yang sekarang juga sangat jarang dimainkan, itu masih bisa memenangkan melawan Manchester City. Nah, untuk besok ini yang perlu kita analisa nih, apakah Manchester United bisa kembali memenangkan pertandingan melawan Manchester City atau tidak? Karena kalau dilihat dari formnya yang sekarang pun Manchester United kemarin sudah menemukan kembali permainannya ya, terbukti bisa memenangkan pertandingan 0-3 melawan Tottenham Hotspur, dan Manchester City secara mengejutkan kalah. Gimana nih, Bay, untuk analisa pertandingan besok nih antara Manchester City melawan Manchester United? Kalau analisanya bakal gue tampilin di sini ya. Oke. Jadi kemungkinan strategi yang diterapkan oleh kedua tim, pertama Manchester City akan menggunakan formasi 4-3-3. Di belakang ada Ederson, lalu Johnston dan Diaz. Di kanan Kyle Walker, Cancelo, lalu Rodrigo. Di sini Bernardo Silva, Kevin De Bruyne. Penyerang tengah Phil Foden, Gabriel Jesus, dan Grealish. Lalu untuk Manchester United bakal memakaikan strategi formasi ketika kemenangan kemarin lawan Spurs, yaitu dengan formasi 5 back, 5-1-3-1. Formasi bakal seperti itu. Depan kemungkinan Ronaldo dan Cavani, lalu di kiri ini Ronaldo Cavani 2 begini, lalu belakangnya ada Bruno Fernandes, lalu di sini ada 2 lagi seperti ini, yaitu McTominay dan Fred. Lalu di kiri Luke Shaw, Wan-Bissaka, Varane, Maguire, dan Lindelof. Lalu kiper De Gea. Kemungkinan strategi yang diterapkan akan seperti itu. Nah, itu tadi strategi kedua tim ya, udah dijelaskan oleh Bayu. Tapi sebelumnya kita tampilin dulu poin IPL Fantasi kita kemarin berapa nih? Nah, lumayan kan poinnya. Kita tabung dulu. Kita tabung dulu. Karena kemarin kita juga banyak dapat hadiah berlian kemenangan. Nanti kita kumpulin, kita langsung tarik ke saldo GoPay. Ntar Bayu yang traktir. Yo. Aman. Oke, nah. Itu tadi udah jelasin oleh Bayu untuk strategi dari kedua tim ya. Sekarang kita lanjut ke pemain potensial dari kedua tim gitu. Kita mulai dari Manchester United dulu. Nah, kalau dari gua, yang gua rekomendasiin di kubu Manchester United itu adalah siapa lagi kalau bukan jenderal lapangan tengahnya, Bruno Fernandes. Sebagaimana kita ketahui kemarin berhasil tampil bagus ya melawan Tottenham. Kenapa? Karena Manchester United itu menang 3-0 dan peran Bruno di sini sangat vital juga. Kita lihat beberapa assist mematikan berhasil dikonversi jadi gol oleh Cristiano Ronaldo ya. Dan gue ngelihat memang assistnya itu benar-benar melambangkan seorang Bruno gitu, menggambarkan seorang Bruno ya. Dari mengetahui tipikal Ronaldo dalam melepaskan peluang ya. Dan gue ngelihat memang besok melawan Manchester City, apalagi di partai home,
tidak mungkin kan bakal mau bernasib sama lagi ketika melawan Liverpool. Nah, gue ngelihat Bruno ini bakal dikasih peran khusus juga oleh Ole di lapangan tengah. Artinya memang kalau dari segi MPL fantasinya, Bruno pasti bisa memegang banyak bisa mengontrol banyak bola, dan itu menjadi poin khusus juga di MPL fantasi. Dan untuk tendangan bebas juga masih Bruno gitu. Jadi untuk di MPL fantasi gue sangat merekomendasikan Bruno gitu. Oke, next dari Raka, siapa Rak? Oke. Ngelihat Manchester United. Manchester United ya, ngomongin Manchester United tuh nggak lengkap, nggak komplit kalau kita nggak ngomongin mega bintang, super mega bintang, sang penjual jersey terlaris di Manchester United, Cristiano Ronaldo dos Santos sih. Ya kan jersinya juga udah lu beli. Cristiano. Oh tidak, gue beli untuk beli tidak, ya? keset. Jangan gitu dong. Nah, dasar Kante. Ronaldo ini kan dia sudah start 6 kali ya, membuktikan bahwa dia menjadi peran yang sangat sentral di lini depannya Manchester United. Dan gue kemarin melihat ada Cavani di depan ya, membuat Ronaldo seperti lebih bebas untuk mencari ruang gitu, nggak terlalu banyak tertutup ruangnya juga. Jadi kalau menurut gue dengan kemampuan Ronaldo yang sudah sangat matang secara finishing, super klinikal, kaki kanan, kaki kiri, kepala, lompatnya juga tinggi banget. Melawan Manchester City besok, walaupun kita tahu defensifnya Manchester City punya record yang bagus, tetapi kemarin secara mengejutkan kalah 0-2 gitu ya. Menurut gue itu menjadi celah yang bisa dieksploitasi oleh Ronaldo, tentunya dengan strategi khusus dari Ole gitu. Jadi menurut gue untuk Ronaldo melawan Manchester City besok juga, kita tahu Manchester City bukan tipikal tim yang low block ya, yang punya defensif yang sangat-sangat belakang gitu. Jadi ini bisa banget dimanfaatkan oleh Ronaldo dengan counter attack yang cepat juga untuk mencetak gol ke gawang Manchester City. Karena Ronaldo sampai saat ini dia sudah mencatatkan 4 gol ya, 4 gol dan 1 assist, sangat berkontribusi untuk Manchester United. Dan kalau MU menang itu Ronaldo pasti punya kontribusi untuk gol-golnya gitu ya. Jadi menurut gue pertandingan besok melawan City untuk pertama kalinya nih setelah Ronaldo comeback pasti akan sangat termotivasi bagi Ronaldo untuk bisa mencetak gol ke gawang Manchester City. Itu sih kalau dari gue, Ronaldo harus wajib. Oke. Thanks dari Raka. Kemudian dari Bayu, gimana Bay? Kalau dari gua merekomendasikan untuk aset bertahannya ya. Kita bisa ngambil 1 atau 2 lah aset bertahannya Manchester, karena Manchester United, karena misalkan clean sheet pasti ada turut serta dari back-back ini nih gitu. Dan gua melihat ada satu pemain yang merubah sistem defensifnya Manchester United, yaitu Rafael Varane. Kemarin Rafael Varane main dengan 3 back ya ketika lawan Spurs, jadinya berbeda banget, sistem bertahannya lebih baik, lebih disiplin. Mungkin di sana kelihatan kualitasnya Varane yang sebagai juara Piala Dunia, dia bisa mengkoordinir Maguire yang kadang-kadang suka bengong, jadinya dikoordinir sama dia untuk mendapatkan clean sheet di poin tim kita nanti gitu. Dan selain itu dia juga kadang-kadang suka maju untuk corner kick ya, untuk mendapatkan bola udara gitu. Kita berharap dari poin MPL fantasinya untuk tackling, untuk passing-passing pendek, terus juga untuk clean sheet. Jadi berharapnya kalau kita percaya pada aset defensif Manchester United, rekomendasi dari gue yaitu Rafael Varane. Oke. Nah, itu tadi dari gambaran sedikit dari kubu Manchester United ya. Sekarang kita beralih ke kubu Manchester City, tetangga yang berisik ini. Oke, kalau dari gua, dari Manchester City, gua merekomendasikan Grealish. Kenapa Grealish? Nah, ini orang jarang gua lihat, jarang kena Pep Rot juga jarang kena rotasi Pep juga ya oleh Pep, ya gitu. Terus Grealish ini juga biasanya dipasang penuh sama Pep. Jadi kenapa gue ngambil Grealish, selain memang penampilannya di lapangan yang menurut gue sih bagus, tapi untuk kemarin itu jelek banget City. Pas lawan ini ya, pas lawan apa kemarin Crystal Palace ya. Jadi memang
City nggak bermain sebagai tim, tapi dengan bertandangnya ke Manchester United, City juga pastinya mengincar kemenangan karena di atas itu Chelsea lagi kedinginan. Harusnya City memberikan ini dong tekanan juga dari bawah gitu. Nah, City harus menang di pertandingan kali ini dan Grealish gue lihat memang bisa menjadi kunci juga di pertandingan kali ini dan memang gue lihat akan dikasih peran khusus juga sih Grealish, hampir sama dari kalau kubu Manchester ada Bruno, dari kubu City ada Grealish gitu. Itu aja sih dari gue. Oke, next kemudian dari Raka gimana Rak? Oke, kalau gue tadi Bayu udah nyebutin aset defensifnya MU ya. Gue pun merekomendasikan untuk aset defensifnya Manchester City yang juga harus kita harus kita lirik juga, yaitu Joao Pedro Cavandro, Joao Cancelo. Ya, Cancelo. Ini sering kita sebutin. Nah, ini sudah bermain 10 kali. Artinya dia tidak pernah dicadangkan oleh Pep Guardiola, di mana kita tahu Pep itu sangat terkenal dengan Pep Roulette-nya. Jadi dengan melihat rekornya Cancelo ini, kita tahu bahwa Cancelo ini andalan banget nih dari si Pep. Bahkan dia bisa dimainkan di sayap kanan ya, yang bukan posisi favoritnya dia atau posisi utamanya dia gitu. Nah, Cancelo ini pun sampai saat ini sudah 10 pertandingan di kompetisi Inggris berjalan, dia sudah mencatatkan 1 assist. Kemudian kalau yang pengen gua angkat itu adalah distribusinya. Jadi dia sudah mencatatkan passing sebanyak 760 kali passing. Jadi rata-ratanya itu rata-rata 7 kiri passing bukan crossing ya. Itu cukup banyak dan kita tahu bahwa poin passing ini pun menjadi nilai plus di MPL dan untuk Manchester City melawan Manchester United salah satu kemungkinan akan clean sheet sih. Jadi menurut gue hal yang bijak untuk mengambil aset defensifnya dari Manchester City juga. Jadi Joao Cancelo pilihan gue sih. Oke, dari Bayu gimana Bay? Kalau dari gue, yaitu strikernya untuk saat ini, yaitu Phil Foden. Dia posisinya sangat depan ya sebagai striker tengah gitu. Walaupun kemarin kalah lawan Palace, kayaknya memang kecolongan sih. Dan gue melihat di sini ada momentum untuk comeback-nya tim Pep Guardiola saat melawan Manchester United. Dan besok Phil Foden itu dia tipe yang melawan tim-tim besar yang defense-nya man-to-man marking itu dia jago banget karena sangat licin. Dia susah buat tackling, susah buat dijatuhin. Dan kehebatannya dia lebih oportunis dibandingkan Grealish. Jadi makanya dipasang sama si Pep berani sebagai striker gitu. Dia udah mencetakkan 3 gol dan 2 assist. Itu cukup bagus ya karena di awal-awal dia nggak sempet main, terus sekarang udah main, langsung sangat meledak gitu. Iya, dia sempat kehilangan. Main tuh, dia sempat kehilangan 4 game week gitu, tapi game selanjutnya langsung meledak banget. Dia oportunis sih yang gua lihat tuh. Karena jarang dia berani. Yang oportunis di situ tuh paling Jesus, Sterling, sama Foden, udah itu aja. Cuma Sterling lagi kehilangan sentuhannya. Grealish enggak. Grealish ya nenteng bola, muter balik, open belakang gitu. Kalau Grealish menang di posisi dan sebagai tukang assist gitu. Ya. Nah, Foden ini finishing gitu. Iya benar. Jadi gue rekomendasikan untuk aset attacking-nya Manchester City ya untuk Phil Foden. Itu tadi gambaran dari kedua kubu tim. Nah, kaptennya siapa nih? Kapten belum? Kapten gini sih, tergantung kalian menjagokan tim siapa. Ini sih. Gitu. Kalau gue sih menjagokan Manchester City. Kalau Manchester City gue bakal ngakaptekan Phil Foden. Pas kaptennya bakal gue fasin mungkin Gabriel Jesus. Kalau gue ambil gitu. Antara 2 pemain itulah. Kalau nggak kayak Bibi juga bisa. Oke, kalau gue dari MU siapa United ya pastinya gue dulu. Pasti Ronaldo sama Bruno. Kapten Ronaldo, vice kapten Bruno. Udah itu aja. Atau kalau misalkan mau beda ya bisa juga Rashford gitu. Gitu aja sih. Oke, nah itu tadi udah kita jelaskan mulai dari
head to head, gambaran dari formasi kedua tim, dan yang ketiga tadi kita udah sebutkan pemain potensial dan kaptennya gitu. Oke, semoga apa yang kita sajikan di episode kali ini bisa menjadi gambaran kalian dalam menyusun MPL fantasi impian kalian di pertandingan Manchester United melawan Manchester City. Oke, sip. Untuk episode kali ini cukup. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Malam dari Binjai.